Selamat datang dan salam sehat buat Anda semua. Infinix Zero 30 5G telah rilis di pasar India pada tanggal 2 September 2023. HP ini merupakan penerus dari Infinix Zero 20 yang telah lebih dulu meluncur di Indonesia pada Oktober 2022. Seri Zero ini merupakan seri flagship milik Infinix, sehingga tidak heran kalau fitur-fiturnya berada di level yang berbeda dengan seri Note dan Hot. Fitur dari HP ini mendukung penggunaan kreasi konten yang unggul dengan perekaman 4K di 60 fps pada kamera belakang dan depan. Kendati merupakan seri flagship dari Infinix, namun, Zero series umumnya berada di rentang mid-range, biasanya sekitar 4 jutaan rupiah. Itu mengapa, Infinix Zero 30 5G pun menjadi pilihan yang worth it untuk fotografi dan bikin konten tanpa membuat kantong bolong. Yuk, simak kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 5G berikut ini. Kelebihan Infinix Zero 30 5G. Yang pertama, layar mulus 144 Hz, jarang ditemui di kelas harganya. Infinix Zero 30 5G di harga 4 jutaan sudah menawarkan refresh rate 144 Hz. Tingkat penyegaran tinggi tersebut mampu menampilkan pergeseran layar yang lebih mulus, baik saat bergulir antar muka dan medsos, maupun ketika bermain game. Ukuran layar HP ini juga ternyata di atas rata-rata, tampilkan dimensi 6,78 inci di saat sejumlah kompetitornya tawarkan layar lebih sempit, misalnya 6,67 inci atau 6,4 inci. Layar dari Infinix Zero 30 5G juga berada dalam resolusi Full HD 1080p dengan tingkat kerapatan 388 pixel, mengusung panel AMOLED untuk tampilkan kecerahan tinggi tanpa banyak menguras baterai. Yang kedua, performa gaming super kencang dengan Dimensity 8020. MediaTek Dimensity 8020 adalah chipset gaming yang mengotaki Infinix Zero 30 5G. SoC ini mengusung fabrikasi 6 nanometer pabrikan TSMC dengan thermal design power 4W, turut hadirkan klaster 8 inti prosesor yang unggul di kelas harga menengah. Ke-8 inti prosesor itu adalah 4 inti Cortex A78 berkekuatan 2,6 GHz dan 4 unit Cortex A55 dengan clock speed 2 GHz. Supaya permainan tidak tersendat-sendat, maka dikerahkan pula pengolah grafis, GPU, kencang bernama Mali G77 MP9, GPU yang memiliki frekuensi 850 MHz. Yang ketiga, triple kamera 108 MP dengan hasil menakjubkan, diserkam 4K di 60 fps. Infinix Zero 30 5G dikemas dengan triple kamera yang mencakup sensor 108 MP wide angle berjenis Samsung ISOCELL S5KHM6SX, sensor 13 MP ultrawide, serta kamera 2 MP yang tidak diketahui fungsinya. Sensor utama pada Infinix Zero 30 5G dipersenjatai dengan PAF dan OIS, sedangkan kamera ultrawide-nya dapat menangkap gambar pada sudut keluasan 120 derajat. Kamera depan Infinix Zero 30 5G menggunakan sensor Samsung ISOCELL JN1 berkekuatan 50 MP, dan sudah disertai dengan PAF untuk perpindahan fokus yang cepat dan akurat. Yang keempat, hasil suara stereo speaker yang jernih dengan DTS. Hasil suara yang dikeluarkan terdengar jernih dan clean, dengan frekuensi mid dan high yang terdengar jelas dengan distorsi yang minim. GSM Arena memberikan predikat baik pada skor kelantangan speakernya, mencetak skor 26,6 lufs. Kualitas suara yang bagus tersebut salah satunya berkat tuningan dari DTS, turut menyediakan 4 opsi preset yang bisa disesuaikan berdasarkan aktivitas tertentu seperti smart, music, video, dan game. Yang kelima, konektivitas unggul dan lengkap, ada NFC dan Wi-Fi 6. Infinix Zero 30 5G menawarkan beragam sisi konektivitas yang bisa mempermudah hidup pengguna. Salah satunya adalah protokol Wi-Fi 6 yang mampu berikan kecepatan internet lebih tinggi dan stabil ketimbang Wi-Fi 5. Selain itu, Infinix Zero 30 5G juga menyediakan fitur NFC yang dapat melakukan transaksi digital dengan praktis, serta bisa lakukan top-up saldo e-money hanya dengan menempelkan kartu ke bodi belakang. Yang keenam, bodi dengan tampilan keren dan build quality yang solid. Bodi smartphone Infinix Zero 30 5G merupakan salah satu yang cukup baik, desainnya tampil keren dengan layar melengkung dan profil yang tipis serta ketahanannya yang cukup oke.
Infinix Zero 30 5G juga memiliki ketahanan yang unggul karena dibekali Gorilla Glass 5 di bodi depan dan belakangnya. Namun, Gorilla Glass 5 di belakang khusus dimiliki pada varian warna Golden Hour. Untuk membuatnya tahan dari percikan air dan debu, Infinix Zero 30 5G mengantongi sertifikasi IP53. Yang ketujuh, ketahanan baterai oke dengan fast charging 68W, terbilang ngebut di kelasnya. Dikemas dengan kapasitas baterai 5000 mAh, serta chipset Dimensity 8020 dengan fabrikasi 6 nanometer TSMC yang ramah daya, baterai Infinix Zero 30 5G terbilang tahan lama. Pengujian GSM Arena mencatatkan skor endurance rating, skor ketahanan, sebesar 102 jam. Menariknya lagi, ketahanan ini dilakukan saat layar mengusung mode 144Hz untuk pengujian web browsing. Infinix Zero 30 5G juga dibekali fast charging 68W yang disinyalir dapat isi daya dari 0 hingga 80% dalam waktu 30 menit. Kendati punya banyak kelebihan, Infinix Zero 30 5G masih terasa jauh dari kata sempurna. Berikut ini sejumlah kekurangan yang perlu Anda pertimbangkan sebelum memutuskan membeli HP ini. Yang pertama, XOS di HP ini banyak bloatware-nya. Sebagai smartphone menengah keluaran tahun 2023, Infinix Zero 30 5G dilepas dengan versi Android 13 pada antarmuka XOS 13. XOS ini terbilang memiliki banyak bloatware atau aplikasi pre-install yang memenuhi separuh sisa storage. Adapun pada kejelasan update-nya, Infinix condong tidak berikan komitmen terhadap berapa lama masa dukungan update yang dimiliki produknya. Yang kedua, layar tidak memiliki sertifikasi HDR. Kendati punya kualitas layar yang menakjubkan untuk menonton film, tapi layar ponsel ini tidak menyediakan support untuk tampilkan HDR. Kendati tidak mendukung HDR dan Dolby Vision, setidaknya layar Infinix Zero 30 5G mendukung Widevine L1 sehingga dapat tampilkan konten Netflix dalam resolusi Full HD. Yang ketiga, performa cenderung mudah throttling. Pengujian GSM Arena menyebutkan, Infinix Zero 30 5G tidak begitu baik dalam pertahankan performa berkelanjutan, alias sustained performance. Hal ini menyebabkan ponsel condong mengalami isu throttling, alias pengurangan performa untuk menurunkan suhu perangkat. Namun yang perlu diingat, ini adalah pengujian yang benar-benar membuat HP mencapai batas tertingginya. Besar kemungkinan penggunaan gaming secara umum tidak akan mendorong daya ponsel hingga sebesar itu. Yang keempat, tanpa jack audio port 3,5 mm dan slot memori eksternal. Biasanya, HP di kelas harga mid-range masih menyediakan port audio jack 3,5 mm untuk menghubungkan earphone berkabel. Namun rupanya Infinix Zero 30 5G tidak menyediakannya. Ponsel ini juga tidak memiliki slot memori eksternal sama sekali, sehingga mengharuskan pengguna berbagi space di penyimpanan internal untuk menaruh file multimedia dan instalasi game atau aplikasi. Melakukan reset factory pun akan menghilangkan seluruh file tanpa terkecuali, beda jika filenya disalin ke microSD terlebih dahulu. Itulah kelebihan dan kekurangan Infinix Zero 30 5G. Kalau pertanyaannya apakah Infinix Zero 30 5G ini worth it atau tidak, jawabannya sudah pasti iya. Tidak banyak HP kelas menengah yang punya kemampuan vlogging sebaik Infinix Zero 30 5G. Terlebih sejak isu kelangkaan chipset secara global, nyaris tidak pernah menemukan ponsel menengah yang tawarkan perekaman Full HD di 60 fps. Semoga video ini bermanfaat, terima kasih sudah menonton dan nantikan video selanjutnya.